Di pinggir bendungan Batu Bulan, Tanah Sumbawa, Aye diajak masuk kebon ame Bang Dani dan juga mak-mak di mari. Dari bawah sini udah kelihatan banget tuh pohon asem yang buahnya banyak banget. Bang Dani, ini pohonnya besar banget bang. Ini sepertinya pakai galah nggak bisa ya bang ya? Nggak bisa bang, besar nih, panjang ini tak. Bisa naik ini tak? Sepertinya mau nggak mau ayah harus naik. Karena kalau nggak dipanjat nggak bisa ngejangkau pakai ini bang. Karena pendek, pohonnya rantingnya di atas tinggi-tinggi. Oke bang Dani, kita naik. Aye emang paling kagak demen ketinggian. Tapi kalau buah asemnya sebanyak ini, beda ceritanya. Bang Dani coba panjat duluan dan ngasih jalan buat Aye harus pijak dan pegangan di bagian yang mana. Kalau keahlian manjat Bang Dani, Aye kagak ragu dah. Udah bisa manjat dari orok katanya. Sekarang giliran Aye, mesti nyari pegangan ranting yang pas dan kuat buat nahan beban badan. Aye juga kudu hati-hati, kayu asem ini kulitnya kasar dan tajam. Tak. Ayah bisa naik pohon asem. Ternyata benar kata bang Dani ya. Untuk pohon asem ini walaupun kecil rantingnya, dia kuat dipijak. Pohon asem punya kayu yang elastis dan alot. Itu tuh yang bikin Aye pede buat manjat sampai ke ujung-ujung rantingnya. Tanaman asem ini banyak banget di wilayah Sumbawa. Itu cuma satu jenis atau ada jenis lain bang? Banyak jenisnya bang. Banyak jenisnya? Ya, contohnya pohon asam yang kita naiki sekarang ini jenis pohon asam papan namanya. Ada asam monyet namanya. Asam monyet. Ada asam. Biasa aja dong bang. Oh, monyet ngomongnya kayak. Asam papan, asam monyet. Ya asam kerbau. Nah itu dia perbedaannya dari apanya bang? Itu di buahnya bang. Wah, fakta yang baru Aye tahu nih. Ternyata pohon asem jadi salah satu tanaman paling banyak di Sumbawa. Iklimnya yang kering bikin tanaman ini tumbuh subur. Jenis asem papan ini yang paling banyak dimanfaatin warga lantaran ukuran buahnya yang gede dan juga lebih berisi. Kita goyang-goyangkan rantingnya untuk menjatuhkan yang sudah matang. Oh, jadi biar Indo sama Ririn di bawah ambil yang sudah rontok ya? Ya. Jatuh ya? Waduh, makin ke ujung resikonya makin gede. Kalau kagak kuat pegangan, ya Aye bakalan jatuh juga. Udah siap, hati-hati ya. Oh. Nih, Aye bikin hujan asem. Cara panen ini sekaligus seleksi alam. Buah yang mateng bakalan otomatis rontok dan buah yang masih muda bakal tetap kuat ngegantung di rantingnya. Di posisi ini, Aye kagak boleh lengah sedikit pun. Pegangan kudu kuat. Aye mesti terus ngegoyangin ranting sambil nahan keseimbangan badan Aye biar kagak jatuh kayak asem-asem nih. Oh iya, pak. Ririn sama emak-emak di bawah langsung kocar kacir. Maafin ya, tapi ini hujan rezeki. Amin. Kayaknya sih udah kagak ada buah yang jatuh lagi. Kalau gitu kita turun pakai jalan pintas aja ya Bang Dani. Wah, itu adalah yang namanya tangga darurat ranting karena pohon asem ini udah kuat. Nah, bisa dilihat. Ayo Bang Dani. Tuh. Ini cara orang-orang kampung sini ketika turun dari pohon asem ya Bang. Mantap. Dapat berapa karung kita nih? Ada sekitar 2 karung ya. Siapa sih yang kagak nelen ludah ngelihat buah asem? Pasti seger banget. Bang Dani, nih Bang, ini udah setelah kita bersih nih. Bang, Ayo mau tahu nih Bang, kalau ciri-ciri yang udah matang itu kayak gimana Bang? Dari suaranya bisa kita dengar kalau Suara? dia lebih kayak gopong. Nah, Oh, gopong. terus kelihatan dari urat tuh. Oh ini. Oh ini matang ya, tuh udah pecah sendiri dia. Matang. Wah iya, Belum matang sih gini dia agak keras. keras. Agak Oh keras iya, ya. kayak gini. Dia kita pencet-pencet, kita Gini? patahkan. Nah, Oh iya, dia masih putih Bang. ini yang enak bang. Ini nggak terlalu matang, mentah sih ini Bang ya. Entah. Enak nih kata Bang Dani yang paling enak. Ah.
Nah, ini. Jangan sebut buah asem kalau rasa asemnya kagak seasem nih. Aduh. Asam banget bang. Enak apanya ini? Merinding bang. Ayo cobain yang matang aja bang. Tetap asam. Cuma asamnya itu lebih apa ya? Namanya matang, lebih pulen asamnya bang. Lebih beraroma, ada sedikit manisnya. Cintu. Emang iseng bener dah Bang Dani. Tapi kagak apa-apa. Asemnya bikin seger dan ngilangin aus aye. Faktanya, walaupun ini rasanya manis, tetap aja namanya buah asem. Ya kan? Bukan asem karena rasanya, tapi emang namanya buahnya asem. Buat yang takut, minggir! Nah, sampai rumah, pekerjaan masih lanjut terus. Aye ngadem dulu dah sambil nyortir buah asemnya. Kita sortir dulu ya, Tak. Ini yang panjang sama yang pendek. Panjang, Pisahkan. pendek, oke. Di kampung ini, asem jadi salah satu penghasilan warga biar dapur tetap ngebul. Buat jaga kualitas dan juga harga, ukuran asem kudu dipilah. Bang Dani, itu bijinya kan dikupas sih bang? Ya. Emang kenapa bang kalau nggak dikupas? Ini kalau ada bijinya ini ada amannya. Ngebuang biji asem jadi salah satu cara warga lokal biar asemnya awet disimpan lama. Khusus buat buah asem yang udah selesai dijemur. Ternyata yang bikin capek bukan manjatnya doang, tapi ngupas sama nyongkelin biji asemnya juga bikin pegel. Tapi ya namanya juga kerja. Mana ada sih yang kagak capek? Bener kagak? Tak, ini udah banyak nih, minta tolong dijemur ya. Oke, nih ntar satu lagi. Oke. Dah. Nah, oke ini jemur dulu ya. Nah, Oke. Daging buah asem yang udah terpisah dari bijinya terus dijemur di bawah matahari sampai kering. Tujuannya buat nurunin kadar air biar lebih awet dan kagak gampang berjamur. Cara ini udah dipakai masyarakat Sumbawa sejak zaman dulu. Kalau cuaca bagus kayak hari ini, paling cukup dijemur sehari aja. Buah yang udah kering lanjut dikumpulin sesuai sama kualitasnya. Bang Dani, ini udah air remes nih bang. Udah padat. Nah, sudah padat. Nah, tinggal ambil garam, digarami bagian luarnya. Bagian luarnya aja digarami. Oke. Satu lagi nih bahan pengawet alami yang dipakai masyarakat Sumbawa, yaitu garam. Caranya, taburin garam di bagian luar asem yang udah dipadetin. Tujuannya buat ngejaga tekstur dan juga kualitas daging buah asem selama proses penyimpanan. Lanjut masukin daging buah asem ke dalam gentong gerabah atau yang masyarakat sini nyebutnya petinang. Jadi untuk proses pengawetannya itu kita taruh di dalam petinang. bilang. Petinang ini bisa mengawetkan asam ini lebih dari 1 tahun. Bocah takut, minggir! Kesuburan tanah dataran tinggi Sembalun, Lombok Timur bikin banyak tanaman berkhasiat tumbuh subur. Salah satunya asitaba. Uniknya bukan buah atau batangnya yang diburu, tapi daunnya. Emang apa sih istimewanya? Sebagai tanaman herbal, ini daun punya banyak banget khasiat. Di antaranya buat detoksifikasi atau buang racun dalam tubuh, ngelindungin fungsi hati, ginjal, dan masih banyak lagi. Ini lantaran kandungan antioksidan, serat ameklorofil atau zat hijau daun yang terdapat di dalamnya. Parasit. Iya pak. Sebenarnya tuh kita tuh ini kan pakai cutter ya pak. Iya, pakai cutter. Sebenarnya kayak biasa banget pakai cutter pak. Aye pengen yang beda gitu, pengen pakai tangan langsung. Boleh, Kira-kira Pak. aman gak nih? Pakai Aman, aman. nggak ngerusak ini? Ya, tapi hati-hati aja. Tapi hati-hati aja. Oke. Kita poltek. Ini masih bisa nih pak. Pas bantu panen, Aye baru tahu ternyata kagak semua daun boleh dipetik. Siap pak. Jangan rusak tanaman. Oke, jadi tetap harus hati-hati ya pak ya, karena nggak semuanya bisa dipeltek. Kalau semuanya dipeltek, mati dia, nggak ada keturunannya. Petani biasanya milih daun yang udah tua, sementara daun mudanya dibiarin aja biar tetap tumbuh. Nah, bisa. Masih renyah dia. Ini. Ternyata yang tua itu keras ya pak. Ya, kayak seperti ada urat-uratnya gitu. Urat-uratnya. Seret ya.
Daun yang udah tua posisinya biasanya paling bawah dan terluar dari rumpun tanamannya. Pas udah nemu, Aye pakai telunjuk ame jempol buat neken ke arah bawah sambil dihentak biar tangkainya patah. Poltek, Pak. Akhirnya Aye dapat segenggam. Lumayan juga. Walaupun jempol lumayan sakit, Pak. Saya kenapa warga di sini tuh memanennya pakai cutter? Karena ketika di poltek lumayan keras. Bagian batang-batang basah keras. Jempol pegel banget, Pak. Iya, benar. Kuku pun sakit. Karena dia punya batang seperti talas ya. Talas tapi Oke. lebih keras. Lebih keras dari talas. Ayo dapat segenggam. Buat yang takut, minggir. Tadi pas Aye lagi metik daun, kagak sengaja tangan Aye kena getah daun asitaba. Nah, nih, Ayo tadi kecolet dari getahnya ini ya. Kuning tuh bisa dilihat. Kalau untuk getahnya tuh biasanya dikonsumsi kayak gimana, Pak? Kita seduh. Diseduh, Nah, kadang kita pakai campur madu, madu, gula, gula, dimasak juga. dimasak. Dimasak. Tapi Pak, Ayo penasaran. Biasanya kan kalau langsung tanpa pengolahan tuh lebih khasiatnya lebih mantep ya harusnya. Lebih mantap tapi Lebih kuat enggak ini sama pahitnya itu? Pahitnya. Pahit. Oh, rasanya pahit. Padahal Iya. tadi campur madu dan gula Iya. ya. Ayo percaya sih kalau pahit, yang namanya bermanfaat buat kesehatan pasti pahit. Pahit, Obat ya. aja pahit ya, Pak. Iya, pasti pahit. Kalau ini kan bukan obat, ini buat merawat ya, Merawat. buat merawat semua kesehatan yang ada di organ tubuh kita. Ya, Pak, Ayo mau coba sekarang, Pak. Boleh. Coba ya. Langsung aja dijilat nih. Langsung dijilat. Ah. Kayak gini. Ah. Gimana rasanya? Pahit sampai sini, Pak. Betah lagi. Lantaran konsentrasi zat polifenolnya yang kental banget dan juga padat di dalam getah itu, makanya rasanya jadi berkali-kali lipat lebih pahit daripada daunnya. Ayo berhasil, Pak. Yang biasa. Ya, langsung. Rasanya kalau kebayang pahitnya tuh sampai keluar air mata. Mau muntah juga. Karena emang ini tuh sehat ya, Pak ya. Sehat untuk kesehatan memang. Tanaman dari Jepang, kenapa dibudidayakan di sini? Karena manfaatnya itu banyak ya, Pak ya. Banyak, sehat. Buat yang takut, minggir. Kalau semua daun asitaba ini udah terkumpul, daun-daun ini langsung diikat dan juga bakalan dikirim ke tempat penjemuran. Wah, wih, mantap. 1, 2, 3. Aduh. Wow. Jangan salah nih, satu ikat nih beratnya sekitar 30 kg loh. Jadi bisa dibayangin dah kalau Aye ngangkut 2 ikat sekaligus beratnya jadi 60 kg. Ternyata selain beban yang berat, rintangan yang kudu Aye laluin ngelewatin jalan terjal bebatuan kayak begini. Oh, gatel lagi. Jadinya pas jalan nanjak, Aye udah kehilangan keseimbangan. Ya. Buat ngatasin ini masalah, Aye kudu ngangkat satu-satu. Biarin dah, sambil ngos-ngosan juga Aye jabanin. Waduh, emang Aye kudu sabar nih ngebawa ini hasil panen. Bu, nih Bu, udah Aye bawa ini Bu, hasil panennya. Aduh, aduh Bu, berat banget Bu, dan medannya tuh banyak batu-batu, curam dan mesti nanjak juga. Ya, udah Ibu lanjut metikin. Oke, siap Bu. Ayo lanjut dulu Bu. Oke.